Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang seiman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, ada beberapa ayat yang tidak saya sebutkan untuk mempersingkat waktu. Dan kemarin kita membahas tentang rukun iman. Kali ini saya akan membahas tentang cabang iman. Apa saja cabang-cabang iman? Sampai saat ini masih banyak umat Islam yang beriman baru sampai pada tahap pengenalan, sebatas percaya pada rukun iman yang 6, hanya mengikrarkan dengan lisan dan meyakini dalam hati tanpa disertai pengamalan. Padahal iman yang mutlak adalah meliputi ikrar secara lisan, keyakinan dalam hati, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah barang tentu iman yang demikian itu menentukan konsekuensi, perjuangan, dan pengorbanan. Jelas bahwa tebal tipisnya kadar iman seorang bisa dilihat dari sepak terjangnya dalam kehidupan sehari-hari, yakni sejauh mana orang tersebut mematuhi segenap perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sepak terjang seorang yang mencerminkan kesempurnaan iman adalah apabila ia mampu mempraktekkan seluruh cabang iman dalam kehidupan sehari-harinya. Berapakah jumlah cabang iman seluruhnya? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iman memiliki 60 atau 70 cabang lebih. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah, tiada Rob yang pantas disembah selain Allah. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang terletak pada jalan, dan sifat malu itu juga bagian dari cabang iman. Berikut akan saya uraikan 79 cabang iman tersebut selengkapnya. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari kemudian. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar atau takdir yang telah digariskan. 7. Beriman kepada hari kebangkitan. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Yang ke-8, beriman adanya hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Hal ini pun diterangkan dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 4-6. Dan yang ke-9, beriman bahwa kembalinya orang-orang yang beriman adalah surga dan tempat kembalinya orang-orang kafir adalah di neraka. Hal ini pun diterangkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 82 dan Quran Surah Al-Bayyinah ayat 6. Yang ke-10, beriman bahwa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 165 dijelaskan. Yang ke-11, beriman bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 44 pun diterangkan. Dan yang ke-12, beriman bahwa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 57 diterangkan. Dan yang nomor 13, beriman bahwa kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha. Dalam hal ini dalam Quran Surah Al-Imran ayat 122. Yang ke-14, beriman bahwa mencintai Nabi Muhammad adalah keharusan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya tidaklah beriman seorang di antara kamu sebelum dia mencintai aku lebih dari mencintai anak-anaknya dan semua manusia. Yang ke-15, beriman bahwa kita wajib mengagungkan dan menghormati Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini tertera dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Ke-16, setia terhadap agama yang dianut. Orang yang demikian jika disuruh memilih antara mati dan kafir akan memilih yang pertama. Dalam hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan pernah ada seorang laki-laki meminta kambing kepada Nabi SAW.
sebanyak di antara dua lembah. Lalu Nabi memberikannya. Setelah itu orang tersebut kembali kepada kaumnya dan berkata, Islamlah kalian semuanya, sungguh Muhammad telah memberikan sesuatu yang banyak sekali kepadaku tanpa takut menjadi miskin. Anas berkata, jika seorang masuk Islam hanya karena menginginkan dunia, maka itu bukan Islam namanya. Islam harus lebih dicintai daripada dunia dengan segala isinya. Yang ke-17, mencari ilmu. Hal ini pun tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 113. Yang ke-18, menyebarkan ilmu pengetahuan. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122 diterangkan, maksudnya dengan ilmu yang diajarkan itu ketakwaan dan kehidupan kaum muslimin tetap terpelihara. Yang ke-9, memuliakan Al-Quran. Dalam Quran Surah Az-Zuruf ayat 4 diterangkan. Yang ke-20, bersuci, berwudu, mandi atau tayamum. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, Allah tidak menerima sholat seorang tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil kejahatan, yakni hasil mencuri, pungli, korupsi, dan sebagainya. Yang ke-21, mendirikan sholat. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Yang ke-22, mengeluarkan zakat. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 120 pun diterangkan. Yang ke-23, berpuasa Ramadan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang ke-24, beriktikaf atau berdiam diri di dalam masjid berniat ibadah walaupun sejenak. Aisyah radhiyallahu an menuturkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, Rasulullah SAW biasa beriktikaf 10 malam yang terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf juga sepeninggalan beliau. Yang ke-25, menunaikan haji. Hal ini diterangkan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97. Yang ke-6, berjuang atau berjihad di jalan Allah. Hal ini diterangkan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Yang ke-27, siap berjuang di jalan Allah. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 200 pun diterangkan. Nomor 28, pantang mundur menghadapi musuh dalam pertempuran. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 45. Yang ke-29, membagi harta rampasan perang kepada yang berhak. Hal ini pun diterangkan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 161. Yang ke-30, memerdekakan budak karena Allah. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, barang siapa memerdekakan hamba saya, maka Allah akan melepaskan semua anggota badannya dari api neraka, sama halnya dengan semua anggota badan budak itu lepas dari belenggu perbudakan hingga kemaluannya. Yang ke-31, membayar denda adalah bagian daripada iman. Yang ke-32, menepati janji. Yang dimaksud janji dalam ayat ini adalah janji setia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesamanya. Hal ini pun diterangkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Yang ke-33, menghitung nikmat karunia Allah sambil mensyukurinya. Hal ini tertera pada Quran Surah Ad-Duha ayat 11. Yang ke-34, memelihara lidah dari ucapan yang sia-sia. Hal ini pun tertera dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. Yang ke-35, menyampaikan amanah kepada yang berhak. Yang dimaksud amanat di sini adalah ketentuan-ketentuan Allah yang harus ditaati. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Yang ke-36, tidak melakukan kejahatan dan tidak membunuh manusia. Sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, seorang muslim selalu dalam kelapangan agamanya selama tidak terlibat dalam perkara hukum dan pertumpahan darah yang haram. Yang ke-37, tidak melakukan zina dan menjaga kehormatannya. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang ke-38, memelihara diri dari harta yang diperoleh dengan jalan haram.
Dalam hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang ke-39, memelihara diri dari makanan dan minuman yang diharamkan. Hal ini pun tertera dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Yang ke-40, tidak memakai segala sesuatu yang diharamkan, antara lain pakaian sutra atau bejana emas. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, janganlah kamu memakai kain sutra, janganlah minum di bejana perak dan emas, dan janganlah kamu makan di piring emas, karena perak dan emas itu untuk orang-orang kafir di dunia, tapi untuk kamu di akhirat nanti. Dan yang ke-41, menjauhi permainan dan hiburan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sebab permainan dan hiburan semacam itu hukumnya haram. Sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa bermain dadu, maka dia seolah-olah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Yang ke-42, sederhana dalam membelanjakan harta dan mengharamkan makanan harta dengan batil. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67 pun diterangkan, dengan maksud kehidupan seorang muslim tidak ada yang mubadir dan tidak pelit. Yang ke-43, meninggalkan sifat dengki dan sejenisnya. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Falaq ayat 1-5. Dan yang nomor 44, tidak menodai kehormatan orang lain dan menjauhi perbuatan menggunjing. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 58. Yang ke-45, beramal dengan ikhlas. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang ke-46, gembira berbuat baik dan sedih berbuat jahat. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya, barang siapa gembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal kejelekannya, maka dia orang yang beriman. Yang ke-47, apabila menyadari melakukan dosa-dosa, segeralah bertobat. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 31 diterangkan. Yang ke-48, mengadakan kurban termasuk juga akikoh. Dalam Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-2 dijelaskan. Yang ke-49, taat kepada pemerintah. Hal ini pun tertera dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dan yang ke-50, memegang teguh pendapat jamaah. Menurut sebagian ulama, jamaah ialah mereka yang di atas kebenaran, walau ia seorang diri. Yang ke-51, mengadili orang lain dengan adil. Hal ini tertera dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58. Yang ke-52, menyuruh kepada kebajikan, amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104. Ma'ruf adalah sebagian atau segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar adalah perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-53, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Yang ke-54, memelihara sifat malu. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, sesungguhnya malu itu hanya membawa kepada kebaikan. Yang ke-55, bakti kepada ibu dan bapak. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Yang ke-56, bersilaturahmi untuk memelihara hubungan baik dengan sanak saudara. Hal ini tertera dalam Quran Surah Muhammad ayat 22-23. Yang ke-57, berbudi luhur, menahan amarah, rendah hati dalam pergaulan. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Imran ayat 133-34. Yang ke-58, memperlakukan pembantu dengan baik adalah bagian dari iman. Hal ini tertera dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Yang dimaksud dengan tetangga yang dekat dan jauh dalam ayat itu adalah yang mengartikan dekat tempatnya, bisa juga karena ada hubungan kekeluargaan, dan ada yang mengartikan antara muslim dan
bukan muslim. Sedangkan Ibnu Sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan, yang bukan maksiat, yang kehabisan bekal, termasuk juga anak terlantar yang tidak diketahui ibu bapaknya. Yang ke-59, melaksanakan perintah majikannya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ke-60, memenuhi hak keluarga. Hal ini tertera dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang ke-61, memperkokoh rasa cinta kepada sesama umat Islam. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti bertanya, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Akan aku naungi mereka dengan naunganku. Pada hari tiada naungan kecuali naunganku. Yang ke-62, menjawab salam. Hal ini tertera dalam Quran Surah An-Nisa ayat 86. Yang ke-63, menjenguk orang sakit. 64, mensolati mayat. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, hak seorang muslim ada 5, yaitu menjawab salam, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang bersin, mengantarkan jenazah, dan memenuhi undangan. Dan yang ke-65, mendoakan orang bersin. Dan yang ke-66, menjauhi orang kafir. Hal ini tertera dalam Quran Surah At-Taubah ayat 73. Dan yang ke-67, menghormati tetangga adalah bagian daripada iman. Hal ini tertera dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Dan yang ke-68, menyimpan aib dan dosa orang lain. Hal ini tertera dalam Quran Surah An-Nur ayat 19. Yang ke-69, memuliakan tamu adalah bagian daripada iman. Yang ke-70, sabar menghadapi segala musibah adalah bagian daripada iman. Hal ini tertera dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Dan yang ke-71, menahan diri dari mencintai dunia atau zuhud dan tidak suka berkhayal. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, 2 nikmat yang bisa memperdaya orang lain yaitu kesehatan dan kesempatan. Yang ke-72, cemburu dan tidak membiarkan lelaki bergaul bebas dengan wanita. Yang ke-73, menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artinya, di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting baginya. Yang ke-74, dermawan. Hal ini tertera dalam Quran Surah Muhammad ayat 38. Yang ke-75, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nabi Muhammad Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Daud yang artinya, barang siapa tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua di antara kamu, maka ia bukan dari golongan kami. Yang ke-76, menciptakan perdamaian antar sesama manusia. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Yang ke-77, mencintai sesama muslim sebagaimana mencintai diri sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, tidaklah beriman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Dan yang ke-78, memelihara kebersihan diri dan lingkungan. Yang ke-79, menyingkirkan duri dari jalan. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iman memiliki 60 atau 70 lebih cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang terdapat di jalan. Sifat malu itu juga bagian daripada cabang iman. Baik, sampai di sini dulu pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita mendapatkan pelajaran hari ini. Saya akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.